Ya, oke, kita mulai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok libur ya. Besok ada yang masuk kerja nggak? Libur semua? Libur semua ya. Oke. Saya sambil kerja, Pak. No, besok maksudnya bukan sekarang. Ya, yang sedang bekerja silakan. Kita lanjutkan kuliah kita ya. IT Governance pertemuan keempat. Kita cek dulu. Saya udah share belum? Ya, coba kita lihat apa namanya tugas minggu pertemuan kedua ya. Ya, ada 30 ya. Ada 30 dari 43. Oke. Kemarin ada beberapa yang WA saya terkendala ketika upload ya. Di kelas ini atau kelas yang jam pertama. Ya, oke. Aliasari. Sudah banyak lah ya, 30. Ya. Ya, malam ini saya pengen ngajak Anda diskusi lah ya. Saya pengen mengukur pemahaman Anda tentang sistem ya. Jadi kalau kuliah komputer ya, kalau Pak Julhak ngajarnya kebanyakan hitung-hitungan gitu ya. Sebenarnya enggak juga gitu ya, kebagiannya aja. Jadi kalau kita bicara komputer ya, computing gitu ya. Yang kita pelajari ini sekarang katakanlah IT governance gitu ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya core atau alur atau mata kuliah yang ibaratnya serumpun dengan IT governance gitu ya. Ya, mata kuliahnya itu adalah beberapa bisa saya mata kuliah ya. Mata kuliah yang terkait dengan IT governance gitu lah. Yang terkait dengan IT governance gitu ya. Anda harusnya dapat mata kuliah namanya adalah sistem informasi gitu ya. Sistem informasi ini core 1 ini ya. Ini mata kuliah core 1 namanya. Core 1 ini ibaratnya harus dapat lah ya sistem informasi. Tapi biasanya ada juga yang digabungkan dengan mata kuliah dengan analisa dan perancangan sistem informasi ya. Analisa dan perancangan sistem informasi. Ya, dua kelas sebelumnya itu mereka sampaikan sudah mendapatkan ini di semester 4 ya. Berarti semester kemarin, betul ya? Semester kemarin dapat analisa perancangan sistem informasi? Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa dosennya? Pak Iqbal. Pak Iqbal, Pak. Oke, berarti saya bisa nanya-nanya tentang analisa ini ya. Oke. Kemudian ada mata kuliah namanya manajemen proyek ya, atau sebelum itu ada namanya rekayasa perangkat lunak ya. Ada mata kuliah namanya rekayasa perangkat lunak. Kalau menurut saya ini mata kuliah paling sulit buat saya ya. S1 saya, S2 saya ini yang menurut saya paling sulit, rekayasa perangkat lunak ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya ini namanya software engineering ya. Software engineering gitu ya. Software engineering ya. Oke, nanti juga ada mata kuliah namanya manajemen proyek ya. Ada manajemen proyek. Manajemen proyek ini udah ada frameworknya sendiri ya, udah ada pakemnya sendiri ya, nanti bahas berapa scope di situ ya. Ini kalau Anda kuliah S2 juga ada mata kuliah ini. Dua-duanya ada, tiga-tiganya juga ada nih kalau ngambil S2 ya. Kemudian ada mata kuliah yang kita pelajari sekarang ya. Apa ini namanya IT governance ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada irisannya ya, ada irisan yang kuat ya. Bahkan di sini nih analisa dan rekayasa ini ibaratnya irisannya
kuat sekali. Ada mata kuliah namanya testing dan implementasi ya, testing dan implementasi. Ini kalau di kurikulum 2013 ada ya, saya kurang paham di kurikulum 18 apakah masih dipertahankan atau tidak. Ya, jadi sebagai seorang sarjana komputer ya, Anda diharapkan juga memahami konsep-konsep tentang sistem, tentang bagaimana menganalisa sebuah sistem, bagaimana merancang sebuah sistem, bagaimana merekayasa perangkat lunak gitu ya. Kemudian bagaimana memanajemenkan sebuah proyek gitu ya. Kemudian yang kita pelajari sekarang tata kelola IT gitu ya. Kemudian sampai pada testing dan implementasi ya. Kalau saya mungkin lebih banyak berkutat di data science-nya. Tapi bukan berarti saya nggak belajar ini semua ya. Saya belajar ini di S1, saya belajar ini di S2-nya. Tapi Anda sebagai mahasiswa yang bekerja atau karyawan yang kuliah ya, terserah mau yang mana, mau karyawan yang kuliah atau mahasiswa yang bekerja gitu ya, maka Anda sebenarnya punya kelebihan kalau dibandingkan dengan mahasiswa pagi. Misalnya, kelebihannya apa Pak? Kalau menurut saya mahasiswa malam karena bekerja maka mereka terlibat dalam sebuah sistem ya. Bekerja itu berarti terlibat dalam sebuah sistem. Ya, sebuah sistem berarti Anda punya job desk, Anda punya atasan ya. Anda punya kewajiban harus dikerjakan gitu ya. Anda dituntut untuk bikin laporan tiap bulannya gitu ya. Anda dinilai KPI-nya dan macam-macamnya. Tapi sebelum jauh ke sana ya, kalau Anda lihat saya kasih satu link di LMS ya. Kalau Anda mau lihat sebesar apa itu COVID-5 ya, Anda bisa klik link yang saya berikan ya di situ. Ada dia. Ini ya. Ini baru satunya lagi ya. Nanti ada lagi satu lagi yang bicara tentang bagaimana mengukurnya gitu ya. Oke. Ya, di sini apa nggak kelihatan ini. Nah, ini dia ya. Tapi saya belum mau masuk ke sini lah. Saya belum mau masuk ke sini. Ya, di sini dijelaskan bagaimana isi dari COVID-5 ya. Tapi dari sisi bicara tentang ini di ebook juga ada ya. Yang ebook saya sampaikan juga ada. Ya, enabling process di sini ya. Nanti Anda akan lihat beberapa mana dia. Nah, di sini ya. Di sini ada kalau misalnya mau dilihat seperti apa sih Pak COVID-5 itu gitu ya. Ya, kalau ada pengen lebih dulu tahu, pengen tahu gitu ya, silakan buka link saya buat di situ. Di situ nanti ada poin-poin yang bicara tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang director gitu ya. Ketika tatanannya di IT governance ya, nanti dikenal konsep namanya evaluate, direct, and monitor. Ya, kita bicara standar itu banyak standarnya. Mungkin pernah saya sampaikan perguruan tinggi juga dituntut untuk menjalankan sebuah standar gitu ya. Ya, kemudian di sini ada poin-poin yang bisa Anda lihat, tapi mungkin nggak dulu ya. Nanti ada pusing duluan gitu ya. Jadi nanti ketika Anda lihat sebuah jurnal ya, Anda akan melihat bahwa yang diangkat dalam sebuah penelitian itu nggak semuanya gitu ya. Mungkin ada yang hanya mengangkat tentang deliver service and support-nya aja. Di poin ini juga tidak semua poin yang akan diangkat gitu ya. Oke, pada akhirnya nanti ketika UTS UAS, saya minta Anda untuk mengangkat sebuah studi kasus ya. Kemudian di studi kasus itu, di jurnal itu, bagian mana dari COVID ini yang diangkatnya. Itu nggak semua, kalau semua nanti banyak banget gitu ya. Makanya saya bikin kelompok ya, nanti di kelompoknya itu tinggal bagi-bagi siapa kebagian siapa. Kemudian nanti UTS UAS-nya kita bikin live aja di Gmeet. Tidak bikin video tapi Gmeet langsung presentasi gitu ya. Nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup ya kita kasih waktu tambahan ya, 1 minggu 2 minggu gitu ya, sehingga nanti
Anda bisa presentasinya lebih live gitu ya. Apa namanya, tidak sekedar merekod UASnya. Oke, jadi sebelum ke sini saya pengen mengecek sejauh mana Anda memahami sistem. Sistemnya dari mana, Pak? Ya, sistemnya itu ya sejauh mana Anda memahami sistem. Anda memahami konsep sistem, gitu ya. Tadi yang di jam pertama tadi karena nggak terlalu banyak mahasiswanya, saya bisa nanya satu-satu ya sampai waktunya berakhir. Konsep tentang sistem, ya. Yang didapat di mana? Anda dapatkan di ketika kuliah APSI ya, atau juga ketika Anda bekerja. Ketika Anda bagian dari sebuah sistem ya, itu sistem itu seperti apa? Ya, tapi nanti selain ini, poin pertama ini, saya juga pengen ketika kita bicara tentang sistem, maka nanti konsepnya katakanlah ada namanya old system gitu ya, sistem lama. Kemudian kita akan punya new system ya. Kita akan punya new system gitu ya. Nah, ketika perubahan dari old system ke new system ini, ya maka ada konsep yang namanya PADI ya, ada konsep yang namanya PADI. Gitu ya. Apa Pak PADI Pak? PADI ini adalah planning gitu ya, kemudian analisis gitu ya, kemudian desain, kemudian implementasi gitu ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan beberapa model. Ya. Kita bisa pakai waterfall gitu ya. Kita bisa pakai prototyping gitu ya. Prototyping ya. Sistemnya kemudian berubah-ubah terus ya. Atau kita pakai Scrum juga bisa gitu ya. Kita bikin aja dulu kemudian nanti refinement. Ya, oke. Kemudian ketika perubahan sistem ini ya bisa aja ada dua ya. Yang men-triggernya. Yang triggernya itu katakanlah ada yang namanya system request ya. System request. Di sini saya belum masuk ke COVID-nya, saya hanya mengulang pemahaman Anda tentang mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Ada system request, ada permintaan dari orang dalam untuk merubah sistem, ya dirasa sistemnya ada yang kurang, maka nanti sebenarnya ada dokumennya. Di sini ada dokumen tersendiri, isinya ada business need, ada business value, ada constraint, ada macam-macam di sistem request ini, sehingga nanti ini akan menjadi usulan untuk merubah sistem. Bisa juga trigger perubahan sistem ini adalah adanya teknologi yang baru gitu. Kita beli apa gitu ya, aplikasi yang besar gitu ya, ERP atau apa gitu ya, apakah itu berbayar atau itu open source gitu ya, kita terapkan di perusahaan kita. Ternyata teknologi yang baru ini bisa kita lakukan gitu ya. Kalau saya tambahkan misalnya ya, ketika kita bicara perubahan sistem ya, perubahan sistem biasanya ada 3 constraint ya. Ada 3 constraint. Apa sih constraint? Batasannya ya, ada 3 constraint. Ada 3. Ini saya ambil dari mata kuliah OAD ya, Object Oriented Analysis Design ya. Ada 3 constraint ketika orang ingin merubah sistem ya. Mungkin Pak Iqbal juga menyampaikan ini. Yang pertama apa? Yang pertama itu masalah apa? Masalah biaya gitu ya. Kalau kita mau merubah sistem, kita terbentur dengan biaya. Bisa juga karena terkendala dengan teknologinya ya. Teknologinya kita nggak mampu untuk mengimplementasikan. Terlalu complicated ya, terlalu jelimet teknologinya sehingga kita nggak bisa terapkan. Bisa juga karena masalah manajemen ya. Kita punya usulan baru, tapi manajemen tidak berani untuk mengubah sistem yang lama. Entah apa masalahnya, entah apa alasannya, sehingga dia tidak ingin sistemnya berubah. Gitu ya. Nanti kalau kita bicara perubahan sistem ada lagi macam-macamnya gitu ya, secara teori. Tapi nanti Anda bisa sharing di sini poin-poin yang tadi ingin saya ukur. Jadi saya pengen tahu gitu ya, sebenarnya Anda memahami konsep sistem itu sejauh apa ya. Jadi lupakan dulu tentang data mining gitu ya. Sekarang kita bicara tentang sistem.
Ya. Oke, caranya gimana? Caranya saya ingin bertanya kepada sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 ya. Kita random aja. Kita random dari absen ya. Kita random dari absen. Kalau waktunya cukup, saya pengen ngobrol sama semuanya ya. Ya, oke. Yang saya minta sebenarnya adalah bahasa Anda ya. Jadi Anda menjawabnya bukan by textbook gitu ya, tidak dari referensi. Anda bisa sih ngambil dari referensi, tapi nanti coba diucapkan, dijelaskan menggunakan bahasa sendiri gitu ya. Sepemahaman Anda sejauh ini, udah kuliah 4 semester, udah kerja 6 tahun, katakanlah ketika bicara tentang sistem itu apa? Sistem itu adalah kumpulan orang, Pak, kumpulan aturan, ya, kumpulan kewajiban atau macam-macam, ya, yang bertujuan untuk mencapai sebuah goal, gitu ya. Karena nanti sebenarnya kita akan ada irisannya dengan IT governance, gitu ya. Nanti Anda bisa menjelaskan apakah sistem yang Anda bekerja itu sudah menggunakan IT, apa IT ini bisa dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk teknologi yang lain ya. Kalau nanti, oh saya sudah ada Pak, sampai pada ada AI yang kita terapkan di perusahaan kita Pak, silahkan aja nanti Anda bisa sharing di sini, bisa menjelaskan gitu ya. Karena mahasiswanya beragam ya, bekerja juga beragam, nanti nggak usah malu-malu ya, ibaratnya ya nggak apa-apa, yang penting apa namanya, saya pengen mengukur sejauh mana Anda memahami konsep tentang sistem. Gitu ya, tentang sistem. Oke, jadi sekarang ini tanggal 10 ya, maka yang pertama kali saya ajak berdiskusi adalah ada namanya Mbak Ayu Rahma Fadila. Ada Mbak Ayu Rahma? Kalau di absennya ada ya. Ayu Rahma ini kalau nggak salah KJSM ya. Ini bukan Ayu Rahma Ayu? Bukan. Ada nggak Mbak Ayu Rahma? Ayu Rahma Fadila? Halo, halo. Mbak Ayu ada Mbak Ayu? Ya, oke, kita anggap. Halo Mbak Ayu, ini bukan Rahma Ayu, itu Ayu Rahma bukan? Bukan kayaknya ya. Ya sudah. Kita loncat ke absen nomor 13 ya. Ketemu sama Mbak Fatimah. Mbak Fatimah udah pindah ya kalau nggak salah ya. Udah pindah, Pak. Udah pindah ya. Oke, kita lanjut lagi. 13 tambah 3 ketemu nomor 16. Iva Nurum. Ada Mbak Iva? Masih belum dapat ya. Ada Mbak Iva? Nggak ada. Oke, next. Tambah 3 lagi, kita ketemu sama Mas Leon Hardus. Ada Mas Leon? Kalau di absennya ada ya. Tidak ada juga ya. Ya. Ya sudah. 19 tambah 3, 22. Kita ketemu sama Maisy. Ada Mbak Maisy? Ini salahnya karena yang dipanggil yang nggak ada ya. Ya nggak apa-apa lah. Oke, Maisy nggak ada. Kita dapat Mas Muhammad Agustiansah. Ada nggak? Nggak ada juga.
Ya sudah. Kita lanjut ke 3 absen berikutnya. Kita ketemu Mbak Nur Asia. Ada nggak Mbak Nur Asia? Ada nih. Iya, Pak. Ada. Ya, oke. Dapat 1 nih ya. Ya, Mbak Nur bekerja, pernah bekerja, sedang bekerja? Boleh Sedang tidak, sedang pernah bekerja? belum. Oh, belum. Pernah dapat mata kuliah analisa perancangan sistem informasi? Ya, Nah, itu aja dari situ. Kameranya boleh dinyalain? belum siap-siap, Pak. Oh, belum siap-siap. Oke, buat yang lain-lain silakan siap-siap. Ya, oke. Pertanyaannya adalah sistem itu apa sih? Contohnya seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua, analisis itu seperti apa? Desain itu seperti apa? Implementasi itu seperti apa? Tapi yang sedang kita bicarakan adalah konsep tentang sistem ya. Jadi ini mengulang mata kuliahnya Pak Iqbal, analisa dan perancangan sistem informasi. Saya pengen ngukur apakah Anda memahami konsep tentang cara mengubah sistem di mata kuliah itu yang dibahas gitu ya. Dokumennya apa aja yang terlibat, kemudian ada pemodelan enggak seperti UML gitu ya. Oke, silakan Mbak Nur Asia. Enggak apa-apa, silakan di ini aja, disampaikan saja. Ya, Pak. Ya, silakan. Sistem sistem itu sesuatu yang bisa memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Oke. Mata kuliah APSI, Mm. waktu itu saya belajar banyak diagram kan, ada diagram OML, Ya, apa aja UML-nya? diagram use case diagram, Ya, inti betul. diagram. Ya, disuruh bikin apa Iqbal? Bikin, Pak. Oke. Jadi project UAS. Ya, sebelum itu apa? Sebelum ada pemodelan apa analisisnya? Ada elisitasi nggak? Elisitasi. Mm-mm. Eh, Analisa kebutuhan, user requirement, requirement engineering kalau bahasa software engineering. nggak ada kayaknya, Pak. Masa? Iya, jadi kita waktu itu setiap minggu satu diagram, terus Ya, itu heeh, itu benar, itu fase desain namanya. Tapi sebelum desain itu ada analisanya, ada analisisnya gitu. Sistem yang diangkat tentang apa aja? waktu itu udah disediain kalau saya tentang sistem apa ya waktu itu ya? Ya, Rental. ya oke, tentang rental. Oh, Oke, aktornya siapa aja? Ketika bikin use case, aktornya apa aja? aktornya ada pelanggan. Ya, use case-nya apa aja? Bentar, Pak, saya bukan dulu. Ya, bolehlah. Yang lain silakan buka juga tugasnya. Ya, tapi nanti coba di ini ya dijelaskan, tidak hanya dari textbooknya juga. Oh, sistem ini seperti ini Pak. Use case ini adalah mencoba menggambarkan adanya sebuah sistem yang terdiri dari beberapa use case dan kemudian sistem itu berinteraksi dengan aktor dengan adanya relasi garis dari aktor ke use case-nya. Itu kan sebenarnya adalah use case diagram gitu ya. Kemudian untuk satu use case kita detailkan dalam bentuk activity diagram. Apakah itu sistemnya rental atau perusahaan yang tempat Anda bekerja. Tapi nanti kita bicara scope-nya. Besarannya seperti apa gitu ya. Yang mau kita angkat, sistemnya mau kita buatkan sistemnya itu sebesar apa. Itu namanya scope gitu ya. Gimana, udah dapat Mbak Dorasia? Eh, kasusnya itu kan Hmm. usaha rental kendaraan. Hmm. Terus saya buat use case diagramnya itu ada 2 aktor, ada pelanggan sama admin. Oke. Use Terus case-nya apa aja? ada apanya, Pak? Use case yang bulat-bulat di tengah itu loh. Iya, Nggak bulat use di case-nya balik. ada register user, login, terus memilih kendaraan, sewa kendaraan, itu include ke jasa sopir kan.
Ya, Extend luar kota tambah 20%, terus ada pembayaran dan cetak kwitansi. ya. Nanti ada activity diagram nggak? Ada, Pak. Activity diagram sama use case bedanya apa? Setiap activity itu menjelaskan sebuah use case. Ya, betul. Jadi kalau use case-nya ada 10, activity-nya ada berapa? Ada 10 juga, Pak. Hmm. Terus setiap pelanggan punya 10 juga, admin juga 10. Oh gitu. Iya. Jadi interaksinya itu misalkan pelanggan langsung ke sistem, terus nanti ada admin sama sistem juga seperti itu. Ya. Itu sistemnya semuanya sudah computerized apa masih ada yang manual? Maksud Ketika kan itu ada use case ya. iya, Pak. Use case-nya itu semuanya sudah menggunakan sistem yang menggunakan teknologi IT, katakanlah aplikasi atau masih ada yang manual, Ya, Mbak? iya aplikasi, Pak. Karena kita mau develop Fungsinya aplikasi kan. iya, Ya, oke deh. Implementasi kayak gimana? Kalau implementasi gimana? implementasi gimana, Pak? Kan tadi Ke ketika kita bikin desain, pada akhirnya kan ada implementasi tuh. Implementasi itu kayak gimana? sequence diagramnya, Pak. Bukan, itu kita udah lewat desain, kita masuk ke implementasi. Implementasi itu kayak gimana? Sampai pembahasan implementasi nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Sampai Oke. sampai Sampai kelas diagram. ada prototyping nggak? Desain antar muka ada nggak? Nggak tahu, Pak, saya. Oke deh. Ya, Diagram cukup. UML doang waktu itu sih, Oke, sampai kelas diagram. sampai kelas diagram ya. Ya, cukup deh ya. Nanti kita gali lagi ya. Makasih Mbak Iya, Nur Asia. makasih, Pak. Kita lanjutlah, kita lanjut. Habis Mbak Nur Asia, kita ketemu sama Mbak Nurul Khotimah. Ada nggak Nurul Khotimah? Ada Mbak Nurul Khotimah? Ya ada ya? Oke, nggak apa-apa. Lanjut kita ketemu sama Mbak Putri Hidayanti. Ada nggak Mbak Putri Hidayanti? Putri Nurhaliza. Ada juga, ya sudah lanjut saja. Kita ketemu sama berapa tadi 9 tambah 3 12. Resti, ada nggak Resti? Resti nggak ada juga. Tambah 3. Iya, Pak. Oh, siapa nih? Ini siapa? Sesi, Pak. Resti. Resti apa Lesti? Resti. Ini Resti bukan? Lesti, Pak. Resti Widiarti, mbaknya siapa? Lestiawati. Bukan, bukan. Ini Resti. Anda salah dengar, Bung. Resti itu Mbak Listiawati bukan? Bukan, Pak. Bukan, ya sudah. Kita lanjutkan. Mas Singgi ada Mas Singgi Suseno? Nggak ada ya? Oke, lanjut lagi. 15 tambah 3, 18. Virginie Francisca. Adakah Mbak Virginie? Nggak ada juga ya malam ini. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Kita muter ke atas saja ya. Kita ketemu sama Alma. Alma Fitriani ada nggak? Nggak ada juga. Kita cari lagi. Anidia Relbi. Ada nggak Anidia Relbi? Ada, Pak. Itu dia. Bisa diaktifkan kameranya? Jangan deh, Pak. Nggak mau, Bang. Nggak mau aktifin kamera, belum siap-siap. Ya sudah, coba nggak apa-apa nggak diaktifkan boleh. Ya gimana pemahaman Mbak Anidia tentang sistem itu apa? Pernah bekerja? Sudah bekerja? Kerja, Pak. Kerja ya. Bagian apa? Berapa lama? Perusahaan apa?
Di Mayora tadinya produksi, terus baru bulan kemarin pindah Pak jadi admin. Jadi admin ya. Job desk-nya ngapain aja? Traceability sih Pak di gudang. Oke, oke deh. Sistem itu apa sih Mbak Anidia? Sistem itu kayak apa-apa yang ada hubungannya gitu loh Pak untuk mencapai tujuan yang sama. Mencapai tujuan yang sama. Iya. Mbak Relby sama stakeholder utamanya sama nggak tujuannya? Apa Pak? Mbak Relby sama yang punya perusahaan tujuannya sama nggak? Sama. Apa tujuannya apa? Benefitnya apa? Ya untuk membangun perusahaan jadi lebih itu mungkin lebih maju atau gimana Ya, oke. di jalan boleh. yang sama intinya. Ya, apa artinya analisa desain sama implementasi? Ini karyawan terbaik ini kayak jawaban ini. Apa analisa desain sama implementasi? Analisa apa Pak? Analisa sistem mata kuliah APSI. Di mata kuliah APSI bicara tentang apa? Iya tadi kayak yang saya bilang kan sekelas kita belajar UML, terus bikin-bikin diagram gitu Pak kemarin. Oke, itu kan fase desain ya. Nah, Di fase analisisnya nggak disampaikan? di fase analisisnya paling ya kan bikin-bikin diagramnya sendiri gitu ya. Analisisnya misalnya si ini tuh Kebagian apa kemarin ininya sistemnya? bikinnya apa-apa. Ya, sistem yang didesain apa yang mau dirubah? Sama sih ngituin rental. Rental. Satu kelompok sama Nur Asia jangan-jangan. Enggak sekelompok kan dikasih banyak tuh kasusnya, terus nilainya rental. Oke. Oke, kalau desain itu nanti kan kita bikin apa sih gampangannya UML ya? Iya. UML itu kan apa sih? Contohnya apa? Ada use case diagram ya. Ya, Use case diagram itu menggambarkan apa sih, Mbak Relby? use case diagram itu menggambarkan ya, ya hubungannya gitu nggak sih hubungan antara aktor sama sistem. Ya, betul. Lanjutkan. Jadi ketika kita bicara use case diagram, Nah, maka nanti ada namanya ya. Di sini ada use case diagram tentang apa. Itu ya. Kemudian nanti sini ada aktor-aktor ya. Sini kita bikin kotak lagi. Ya, kemudian nanti ada primary aktornya di sini. Kemudian nanti di sini ada use case-nya kan, seperti itu. Ya, dia melakukan apa gitu ya. Kemudian di sini ada secondary aktor. Ini menggambarkan apa use case diagram? maaf Bapak lagi share screen di gambar gitu. Oh, Nggak ada saya gambaran. nggak share screen ya. Iya enggak. Oke, sorry. Ya, oke, kita lihat. Ya, jadi ketika kita bicara desain ya, saya skip analisisnya dulu. Ketika kita bicara desain, maka kita butuh memodelkan gitu ya. Memodelkan itu untuk apa? Untuk menggambarkan sistem yang akan kita buat sehingga orang lain yang melihat use case diagram kita akan paham. Loh, itu jawabannya. Oke, kok dijawab sendiri sih. Ya, oke ya sudah. Lucu berarti. Analisis apa aja yang dibahas di analisis? Analisisnya Tidak bicara tentang user requirement engineering namanya. Requirement engineering. Dibahas nggak ini? enggak. Engineering. Atau analisa kebutuhan.
analisa kebutuhan. Nanti hasilnya dalam bentuk yang namanya adalah elisitasi. Hmm, Ada nggak dibahas elisitasi? enggak Pak. Masa harusnya dibahas dong. Iya, saya ingat aku enggak, baru dengar kata ini. Masa sih? Iya, enggak tahu kalau yang lain. Nanti saya tanya yang lain loh. Iya, Ya nggak apa-apa, Mbak. Siapa namanya? Jadi sistem itu apa, Mbak Relby? Menurut Mbak Relby? sistem. Mm-mm. Ya, sistem apa-apa yang ada hubungannya. Sistem itu perlu ada teknologi nggak? Teknologi IT? Eh, sistem enggak semuanya IT. Kalau nggak ada IT bisa dikatakan sebuah sistem? Bisa. Bisa. Ya itu benar jawabannya. Tapi apa perlunya IT dalam sebuah sistem? Untuk apa? Menurut Mbak Relby? Perlunya IT. Sekarang bekerja ada ini nggak? Ada teknologi IT yang digunakan nggak? Ada aplikasi, ada Ada. infrastruktur gitu, ada nggak? Ada Ada. Apa aplikasinya apa yang dipakai? SAP. SAP ya? Oke. Ya sudah. Kalau implementasi apa kalau implementasi? Implementasi itu kayak tindakan-tindakannya, tercipta tujuan-tujuan yang gitu deh Pak, pokoknya tindakannya. Nggak sampai implementasi kayaknya ya, sampai desain aja. Enggak. Ya sudah. Ya, oke. Kepada malu-malu ini menjawabnya. Ya nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Kita ketemu sama Mas Arif Hendrawan, ada nggak Arif Hendrawan? Nggak ada ya. Oke. Kenapa nyari yang nggak ada ya? Ya, oke lah. Sekarang kita ubah caranya, metodenya. Kita mulai dari yang hadir aja lah ya. Di sini ada Mas Agus Rivaldi. Mas Agus, ada Mas Agus? Hadir Pak. Ya, care to sharing. Dare to sharing mungkin ya, dare to sharing. Gasken. Ya. Iya sih Pak. Kalau waktu pengalaman saya, Ya. kalau untuk sistem itu pernah ganti gitu. Ya. Dari Apa old system sistem? ke new system. Oke, silakan. Jadi old systemnya itu disebut blue system. Blue system itu kayak saya kan di bagian kargo. Jadi input dokumen, job desk-nya gitu. Ya. Input ya pokoknya dari di bagian kantornya sih input dokumen kargo ke dalam sistem itu. Jadi di old systemnya itu gunainnya kayak gunain sintaks Pak. Jadi dari tahun berapa tuh makainya? Tahu nggak? Dari Atau awal banget dari sih. awal. Pakai apa aplikasinya? Bikinnya pakai apa? Tahu nggak? Aplikasinya nggak tahu sih. Pakai apa? Pemrograman yang agak-agak sedang apa ya? Itu dari 90 sih, tahun 90-an gitu. Dari sampai tahun 2018 akhir itu. Yang mengusulkan perubahan siapa yang ngusulin perubahan? Itu tahu nggak? Dari sananya sih Pak, dari Korean Air-nya sendiri langsung dari pusatnya sendiri. Dari pusatnya gitu. Sendiri. Terus dia beli sistem dari IT India seharga 2 miliar lebih mungkin. Berarti produk jadi ya, nggak ada proses ininya nggak? Ada proses requirement-nya gitu nggak? Mungkin di situnya ada, cuma saya nggak tahu term and condition-nya kan ya. Jadi udah langsung jadi sih Pak. Jadi kayak UI-nya juga udah kayak ya kayak sistem-sistem sekarang gitu, tinggal klik langsung. Bisa di custom apa nggak bisa? Bisa di custom nggak aplikasinya? Kebetulan kalau untuk akses ke sistem itu harus pakai VPN. Jadi dia benar-benar ketat banget Korean gitu. Oke, berarti kayaknya perusahaannya udah
punya divisi IT sendiri yang apa divisi namanya? IT. Enggak, maksudnya udah menjalankan IT governance sendiri kayaknya. Ada nggak? Iya. Ada ya. Ada Pakai sih. apa di Jadi sana? Pakai apa di sana? Frameworknya pakai apa buat audit IT governance-nya? kalau misalnya ada kendala atau apa di sistem itu, kita langsung email ke IT-nya sih Pak. Jadi ada kendalanya ini kita screenshot di email, langsung ke dia dibenerin gitu atau apa gitu. Jadi kita sebagai user yang ada di Jakarta Station ini, kita langsung email kalau ada kendala, ya udah nanti dia balas email by phone, by telepon juga bisa sih. Aplikasi yang itu yang orang India bikin apa sistem yang lain? Kendala sistem yang lain? Kebetulan yang dari Indianya itu. Mungkin dia ini lagi ya, masih ada apa Masih namanya? ada ini. Ya. Oke. Ada beberapa banyak perubahan sih Pak dari yang awal banget gitu. Kebetulan saya ngikut juga tuh yang sebagai perwakilan dari Jakarta Station di Malaysia berapa minggu gitu di sana. Iya, kita diajarin langsung dari pertama orang Indianya, terus ada orang Malaysianya langsung sebagai bagian dari apa ya namanya South Asia gitu. Perwakilan dari South Asia gitu, apa Station South Asia gitu. Jadi pusatnya di Kuala Lumpur Malaysia. Jadi kita di South Asia itu ya Jakarta, Malaysia sendiri, Filipina gitu. Jadi langsung kita belajar pas dari peralihan Blue System ke nama sistemnya iCargo. Jadi ya kita langsung belajar situ Pak. Dikasih bekal gitu. Ya, tapi mungkin levelnya ini ya menggunakan aplikasi yang sudah jadi aja ya. Iya. Tapi yang saya bingung gitu Pak, kenapa ya? Jadi IT itu kayak kebanyakan sistem, saya juga nanya di airline lain, mereka pasti belinya dari India gitu. Pasti gitu Pak. Mau tahu nggak kenapa orang India bagus di IT-nya? Karena dosen-dosen India itu seperti guru-guru SMA di kita. Jadi ketika ada tugas itu benar-benar dikejar sama dosennya. Itu pengalaman orang yang pernah sekolah di India, kuliah di India ya. Jadi dosen-dosen India tuh, ya itu salah satu faktor lah ya. Kemudian kan dukungan dari pemerintahnya juga kuat gitu ya. Kalau Anda lihat itu kan kuat banget dukungan dari pemerintahnya ya. Dan juga memang ininya apa sih, ya pinter-pinter juga ya. Tapi ya nggak semua orang India pinter, tapi banyak lah ya pinter lah. Yang pernah saya tahu ya kayak gitu. Jadi dosen-dosennya itu ngejar mahasiswanya ketika kuliah itu kayak anak, kayak guru di SMA itu benar-benar dikejar gitu. Ngerjain tugas ditanyain gitu ya. Konsepnya seperti itu. Makanya Microsoft bikin narik banyak karyawan dari India ya supaya tidak ada Microsoft baru di India ya. Kata Bill Gates seperti itu. Ya nanti bisa kita gali lagi ya Mas Agus, terima kasih. Poin-poinnya ada tadi buat diambil kasus di COVID-5 ini ya. Ya kita lanjut ke Abis Agus, dia tadi sudah ya. Ari Setiawan, mana Mas Ari? Hadir Pak. Silakan sharing-sharing ke kita pengalaman di tempat kerja. Tanya susah. Enggak Pak, kalau saya kebetulan kalau untuk bekerja sih belum belum pernah kerja untuk ya menggunakan ibaratnya kayak menggunakan komputer lah gitu. Cuma emang kebetulan saya juga punya temen yang kerja di bagian yang menggunakan sistem gitu. Jadi ya kenal lah antara sistem ini sebenarnya untuk apa gitu. Masnya ya, kerja walaupun di tempat perusahaan saya produksi sih Pak di Toray. Ya, tapi ya walaupun saya produksi, tapi emang di tempat kerja saya mesin-mesinnya itu semua sudah pakai komputer semua Pak. Jadi serba otomatis. Ada yang pakai robot nggak? Ada yang pakai robot? Iya Pak, pakai robot Pak. Pakai robot itu waktu itu saya kalau nggak salah itu ngelihat di komputernya waktu ada apa sih namanya? Kayak settingan gitu dia pakai Windows Pak. Saya juga baru tahu sih itu. Pakai Windows. Tapi Windowsnya tuh kayak Windows lama gitu, kayak Windows tahun 2000-an kalau nggak salah, 2003 atau 2004. Namanya Windows apa ya waktu itu saya lupa. Tapi emang dia pakai Windows, makanya saya kaget, wah, kok pakai Windows? Ya. Ya nggak masalah juga sih pakai Iya Windows. sih, cuma ya lumayan keren sih maksudnya gitu. Ya, ada AI-nya nggak? Lihat ada AI-nya nggak? Ada kebiasaan buatan yang ditanamkan nggak?
di robotnya gitu. Sampai sejauh itu Kecerdasan ya ya? pasti Pak, untuk sensor-sensor semua gitu. Untuk misalkan ada masalah pun dia memberitahukan masalahnya di bagian apa. Jadi kayak teknisi itu tinggal langsung action di yang bermasalah itu. Misalkan ada kode-kode tertentu gitu Pak. Ya. Misalkan kode ini rusaknya di bagian ini, berarti maintenance nggak perlu kita nyari. Kita rusaknya di mana, itu langsung ngebenerin gitu Pak. Jadi cepat. Gitu. Oke. Ya, oke. Mas Ari itu yang mana ya? Bisa lihat kameranya, saya lupa. Oke, ya, makasih Mas Ari. Ya, kita lanjut ke sekarang bagian Mbak D. Lestiawati. Ya, monggo Mbak D. Lestiawati. Ada Mbak Lestiawati? Halo. Kemana Mbak Lestiawati? Ya, mungkin lagi ke belakang ya. Oke, kita lanjut aja. Mas Ferry Maulana Ibrahim. Ada Mas Ferry? Ada Pak. Ya, silahkan. Sudah bekerja, sedang bekerja, pernah bekerja? Saya pernah bekerja Pak. Ya, oke. Dapat mata kuliah analisa perancangan sistem informasi kan ya? Iya Pak, dapat Pak. Ya, oke. Apa sih sistem itu menurut Mas Ferry? Sistem itu kayak gimana? Contohnya kayak gimana? Sistem itu menurut saya kayak aturan. Aturan, apalagi? Aturan atau kayak prosedur kerja gitu loh Pak. Udah gitu aja? Iya Pak. Ya, kalau analisis itu kayak gimana? Kita coba analisis sistem, kita coba desain sistem, kita coba implementasi sistem itu kayak gimana? Gimana Mas Ferry? Kalau dari mata kuliah APSI kemarin sih Pak, kita itu cuma analisis kasus aja sih Pak, buat diagram UML-nya itu Pak. Iya, itu yang saya tanyakan. Kayak gimana analisis kasusnya tuh kayak gimana? Kan dikasih kasus dari Pak Iqbalnya, kasus. Jadi udah dalam teks gitu kan Pak. Ya, betul. Terus? Jadi nanti kita yang menganalisis, misalnya di kasus itu terdapat berapa use case gitu Pak, berapa aktor, dan apa namanya, kayak kelas diagramnya juga, yang lain-lainnya gitu Pak, diagram-diagramnya. Analisanya hanya pada pernyataan dari soalnya ya? Iya. Tidak ada wawancara langsung ya sama stakeholdernya ya? Tidak ada observasi kayak gitu, nggak ada ya? Nggak ada Pak, cuma dari kasus saja. Teorinya dapat nggak teorinya? Teorinya tentang elisitasi gitu? Tentang apa tadi Pak? Elisitasi. Ada konsep yang namanya elisitasi. Ini saya coret-coret dikit deh. Saya nggak pernah dengar sih Pak. Mungkin di mata kuliah civil engineering kayaknya ya. Oke, jadi ini agak sedikit terkait sama civil engineering gitu ya. Jadi kita butuhkan informasi tentang gambaran sistem yang berjalan gitu ya.
Maka nanti kita melakukan wawancara sama stakeholdernya, kita melakukan observasi kepada sistem, atau bahkan kita melakukan menganalisis dokumen yang terlibat gitu ya. Apa saja sebenarnya dokumen yang digunakan, itu bisa juga dari situ ya. Baru kemudian kita bikin elisitasi gitu ya. Sistem ini mau seperti apa? Nanti kita punya list ya, namanya elisitasi tahap 1, tahap 2 sampai final draftnya. Sistem bisa melakukan apa? Sistem bisa melakukan apa? Sistem melakukan apa? Itu sebenarnya dasar yang akan kita lakukan untuk membuat use case diagram dan yang lain-lainnya ya, yang terkait dengan UML-nya kayak gitu. Yang saya tadi sampaikan ada konsep yang namanya PADI gitu ya, planning, analysis, desain sama implementasi. Ya, sekali lagi ini kita belum masuk ke konsep COVID-nya. Kita masih coba mereview pemahaman Anda tentang sistem. Ya, oke, nggak apa-apa Mas Ferry ya. Mas Ferry. Iya Pak. Kita lanjut aja. Kasih Pak. Kita lanjut sama Mbak Fitri, Anda Mbak Fitri. Fitri Dekasari ada? Ada Pak. Yang mana Mbak Fitri? Terbalik kali kameranya. Oh iya kebalik ya Pak. Ya, oke. C, monggo, apa itu sistem? Kalau menurut saya sistem itu beberapa elemen yang punya tujuan sama. Tujuannya sama ya? Jadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Pernah bekerja, sedang bekerja? Pernah kerja, lagi kerja juga. Bagian apa, berapa lama, perusahaan apa? Sekarang lagi di perusahaan HP bagian produksi. Bagian produksi? Oke. Kenapa? Pasti punya, diminta report nggak tiap bulannya? Ada reportnya nggak? Diminta laporan bulanan nggak? Nggak ada ya? Ada apanya Pak? Report, laporan. Sama atasannya diminta ada laporan nggak? Oh, laporan ini. Enggak sih Pak. Cuman kita kerjanya kan produksi kan cuma ke ini target gitu sama Ya, kualitas. itu target. Ya, ada reportnya nggak? Bukan Mbak Fitri yang bikin reportnya? Iya bukan. Paling kayak ketua lain sama leader gitu, atasan. Oke, berarti atasannya ya. Ya, tadi yang pertanyaan kedua, analisis desain implementasi kayak gimana? Analisis desain implementasi, kalau analisis itu kan kayak gabungan dari informasi dari kumpulan data. Terus kalau implementasi itu kan kayak rancangan dari desain dulu. Ya, kalau desain itu kan kayak gambaran atau hampir sama kayak rancangan sih ya Pak? Iya, desain rancangan itu sama aja. Desain bahasa Inggrisnya rancangan Indonesianya. Iya. Nah itu kayak rancangan buat mewujudkan tujuannya. Ya, bentuknya apa? Implementasi. Ketika ngedesain apa aja yang kita bikin? Apa? Ketika desain, apa yang kita bikin? Model-modelnya kita buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar sih biasanya. Ya, namanya apa? Namanya kalau dalam mata kuliah APSI itu diagram ya Pak? Ya, UML namanya ya, Unified Modeling Language. UML. Apa aja yang diajarin? Ada use case diagram, ada kelas diagram,
ada objek, ada sequence kalau yang kemarin di APSI. Kalau use case itu menggambarkan apa? Kalau use case itu kayak menggambarkan hubungan antara aktor sama case yang dijalanin gitu, kayak ngejelasin kita tuh mau kemana gitu, kita tuh mau ngapain gitu. Si aktornya mau ngapain? Ya. Ya. Kalau kelas diagram apa? Kalau kelas diagram itu yang kayak ngeliatin atau ngasih tahu struktur dari kelas-kelas yang ada dalam itu apa? Aplikasi. Sistemnya kali ya, Pak? Ya, sistem atau aplikasi. Ya, kalau kelas diagram ada dua mazhab kalau menurut saya ya. Ada yang menganggap kalau kelas diagram itu adalah database-nya gitu ya. Tapi yang kedua itu yang tadi dijelaskan Mbak Fitri. Kelas diagram adalah kelas-kelas yang dibuat dalam aplikasinya ya. Itu nyambung ke object oriented analysis design ya. Ya, oke, cukup Mbak Fitri, sudah lumayan jawabannya. Ya, Pak. Kita lanjut Ya, ke Pak. Pak Juaryadi. Mana Pak Juaryadi? Iya, Pak. Pak Juaryadi kerja bagian pemerintahan atau mana? Atau di bisnis? Iya, di pemerintahan, Pak. Udah berapa lama? Kurang lebih 16 tahun kali ya, Pak ya. Oh, udah lama juga ya. Bagian apa? Departemen apa? Saya di Dinas Kesehatan untuk saat ini, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Oke, silakan di sharing-sharing. Ya, karena pemerintahan juga bagian dari enterprise yang kita bahas minggu lalu. Sistem itu kayak gimana sih, Mas Juaryadi? Kebetulan kalau untuk di instansi pemerintah itu kan sistemnya sudah dari atas ya, Pak. Ya. Semacam kalau barang ya dropping gitulah. Ada bakunya, sistemnya udah baku, dan semuanya itu dari satu pintu Kemenkes atau dari provinsi DKI gitu aja. Ya. Itu nanti pemeliharaan juga dari mereka, jadi kita cuma terima jadi. Ya, maksudnya apa? Bagian apa di Dinkesnya? Kalau saat ini saya di administrasi, Pak. Oke, ada teknologi IT yang digunakan di pemerintahan? Untuk admin itu sifatnya umum, Pak, paling ya karena untuk teknologi itu masuk ke dalam program-program ya semacam kayak HIV, TB itu mereka punya sistem sendiri, dan itu pun yang mengelola langsung dari Kemenkes juga sistemnya. Untuk admin itu paling ya kita bikin kayak semacam rekapan manual aja, Pak. Masnya punya usulan perubahan sistem nggak di tempat bekerja? Kalau dulu waktu saya masih di Puskesmas, dulu waktu itu saya kan pernah membuat usulan bagaimana sistem pendaftaran, mulai dari pendaftaran pasien sampai selesainya itu nanti bentuknya nilai rekapan jumlah retribusi yang didapat sama jenis-jenis kunjungannya itu tadinya saya minta untuk itu bisa dalam satu aplikasi. Ternyata waktu itu kan emang dari dinasnya tidak boleh karena sistem yang bagus seperti ini. Akhirnya ya kan ide kalau dengan kekuasaan kan jauh ya, Pak ya. Ya, itu constraint ketiga, Mas. Constraint ketiga itu constraint manajemen itu ya. Manajemen tidak ingin mengubah sistem, itu yang saya jelaskan tadi ya. Bukan masalah teknologi atau biaya, itu masalah manajemen yang tidak ingin sistemnya berubah. Ya, oke. Jadi agak sulit ya mengusulkan dan sulit sistemnya. Untuk di kami ya terus terang lah kita berhadapan dengan birokrasi. Ya, kalau enggak kita harus reformasi lagi ya. Turun ke jalan lagi ya. Kejauhan kita kuliahnya. Ya. Saya dulu ikut kuliah yang 98 ya. 98 saya semester 4 dulu ya. Terpaksa ikut turun ke jalan. Tapi kalau sekarang kita nggak usah bahas itu ya. Nanti bahas itu di mata kuliah Pancasila aja ya. Oke, makasih Mas Juaryadi ya. Ya, makasih.
sudah sharing. Kita lanjut ke Mbak Kurnia Syahidah. Mana Mbak Kurnia Syahidah? Ada Pak, Ya, sudah bekerja, pernah bekerja? sedang bekerja Sudah bekerja, bagian apa, berapa lama? bagian produksi di pabrik sepatu. Belum lama sih Pak, Oke. tahun. Ya, oke. Bisa share webcam atau enggak? Bisa Pak. Sudah berubah nilainya belum? Alhamdulillah, makasih Pak. Iya, saya cuma ngecek nilainya Bu Detin aja ya. Bu Detin kasih nilai kok. Ya, silakan sharing tentang sistem. Saya tutup kameranya boleh Pak? Boleh, boleh. Nggak usah. Kalau ya, silakan. sistem itu sekumpulan elemen yang terorganisir atau saling berhubungan Oke. sama lain. Lanjutannya ada? Kalau menurut saya baru itu sih Pak. Baru itu ya. Mata kuliah dulu KJSM udah ikut kuliah malam? KJSM enggak, pagi kan? Mata kuliahnya dapat siapa? Bu Nunung apa Pak Iqbal juga? Mata kuliah apa Pak? Analisa perancangan sistem informasi. Oh, saya Pak Iqbal. Ya, oke. Ya, kita lanjut deh. Analisa desain implementasi itu kayak gimana sih contohnya? Kalau menurut saya analisa itu menguraikan sesuatu menjadi komponen kecil. Oke, caranya gimana mendapatkan komponen kecil tersebut? Kayak dianalisa gitu Pak, dicari. Ya, caranya gimana? Yang tahu siapa masalahnya? Kita punya sistem. Kita orang dalam apa orang luar nih yang mencoba memahami sistem yang berjalan? Orang luar. Orang luar. Kalau orang luar pengen tahu sistem yang berjalan gimana caranya? Cari tahu. Cari tahu tuh gimana caranya? Ya kenalan dulu Pak. Iya, ya dalam bentuk apa kenalannya? Bisa observasi, bisa wawancara, bisa melakukan survei, bisa melakukan brainstorming mungkin. Bisa. Ya kita apa namanya mencari tahu ya. Kadang-kadang sistem agak sulit dicari tahu kekurangannya. Ya, banyaklah faktornya lah ya. Nanti outputnya apa Mbak Kurnia? Hasil dari wawancara gitu. Ada dokumennya nggak? Ada kesimpulan dari wawancara tersebut. Kayak apa yang mau kita tahu gitu Pak. Ya, itu sebenarnya namanya elisitasi ya. Nah, kalau bahasa software engineering-nya namanya requirement engineering, analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan itu sistem yang mau di-develop itu seperti apa yang mau kita desain. Ya, oke. Mbak Kurnia aktif juga di organisasi? Alhamdulillah masih. Itu tapi sistem semester 5 saya mau resign dari organisasi. Mau fokus ke mana nih? Ke kuliah. Ke kuliah ya, oke. Ya, kuliahnya sampai selesai ya, sampai wisuda kuliahnya ya. Amin, iya Pak. Iya Pak. Ya oke, cukup deh. Kita lanjut Pak, ke makasih ya. Maaf menyela Pak, untuk setahu saya untuk yang tadi Bapak kasih tahu tentang analisis implementasi dan itu sebenarnya Pak Iqbal sudah ngasih semua Pak. Iya harusnya saya masih ingat saya sudah ngasih semua di PowerPoint juga udah ada. Cuma memang karena diselingin dengan tugas yang diberikan, jadi mungkin anak-anak lebih fokusnya ke yang tugas Pak. Jadi yang untuk teori-teorinya tidak terlalu dipahami betul Pak. Untuk elisitas yang tadi Bapak bilang itu yang apa ya Pak? Saya kurang paham tadi, yang terakhir saya lupa. Itu emang sudah diajarkan, mungkin cuma teori. Yang kita itu untuk menganalisa itu kan misal gitu Pak ya. Kayak kita kan seorang pekerja misal di sebuah kantor. Kita menemukan di sistem itu kan kayak, oh ini banyak ngebug, oh ini karena ini kan berarti kan kita mengusulkan ke IT Pak. Setelah kita mengusulkan ke IT itu kan ada tahapannya Pak. Jadi dari bawah
sampai ke atas, sampai ke kepala IT, dan kepala IT baru ke yang membuat sistem tersebut, Pak, gitu. Jadi kalau sistem ini kurangnya ini, misalkan, atau misalkan sistem ini kurangnya di bagian A, B, atau C, nanti habis itu tinggal keputusan dari yang dari IT itu ke yang ibaratnya kepala pabrik lah, pakai kepala perusahaan itu, atau mau ingin mengupgrade si sistem itu atau tetap memakai si sistem itu. Kan ada minus, ada minus, ada plusnya, Pak. Kalau misalkan kayak kita mengupgrade kan berarti kinerja kita dalam bekerja itu semakin cepat, Pak. Dan zaman sekarang memang dituntut kerja itu harus cepat, Pak. Jadi kalau misal kita ingin mempertahankan sistem yang lama, ya maka hasilnya akan sebegitu-gitu aja. Kalau kita misal ingin mengupgrade sistem itu menjadi lebih baik, ya keuntungannya walaupun biayanya kita keluar biaya perusahaan tersebut, tapi kan dia mendapat keuntungan dengan sistemnya itu bisa cepat sigap dalam melakukan input data dan macam-macam gitu, Pak. Dan itu semua sudah dijelaskan sama Pak Iqbal juga sih, tapi yang saya ingat begitu, Pak. Cuma mungkin Ya, kalau saya yakin ingin juga tugas yang disampaikan setiap minggunya, jadi anak-anak lebih fokusnya ke situ, Pak. Ya. Cuma mungkin itu saja, Pak. Ya, takut ada nanti kesalahpahaman gitu, Pak. Enggak. Ya, saya yakin juga udah, karena basic dari desain itu pasti dianalisisnya ya. Oke. Ya, ya makasih Mas Ari. Karena ada textbooknya juga ya. Kalau mau buka bukunya juga pasti ada di situ ya. Ya, oke. Kita lanjut aja ya. Kita ketemu sama Mas Haris. Ada nggak Mas Haris? Halo Mas Haris. Ya, Mas Haris lagi di jalan kali ya. Mbak Nurasyah tadi sudah ya. Ketemu sama Putri Nurhaliza, ada Putri Nurhaliza. Hadir, Pak. Ya, silakan Mbak Putri. Gimana Mbak Putri? Bisa Bentar, Pak. Ya, oke. Mbak Putri bekerja, pernah bekerja, sedang bekerja? Ngajar sih, Pak, lebih tepatnya. Ngajar di mana? Ngajar kayak les-les privat gitu. Sama ngajar anak-anak TK. Sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Ya, oke. Ya, gimana pemahaman Mbak Putri tentang sistem itu seperti apa? Matiin kamera boleh kan, Pak? Ya, boleh. Jadi kalau pemahaman saya sih tentang sistem itu kayak suatu kesatuan yang memudahkan aliran untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Mencapai tujuan ya. Berarti goal ya. Contohnya apa sistem? Mbaknya ngajarnya apa? Ada apa namanya? Ada bimbel apa private biasa aja? Privat biasa kita kayak anak-anak SD gitu ngajarin pelajaran mereka. Online, offline? Offline. Offline. Ada bulanannya kan? Iya ada. Iya, saya tahu free of charge ya, bisa aja ya. Itu bisa dibilang sistem nggak? Bisa ya. Kenapa itu bisa dibilang sistem? Karena kan kayak dia suatu tujuan ya Pak. Ini SD apa SMP ya? Yang diajarin? Yang diajarin SD. Berapa orang seminggunya? Udah jelas ada berapa orangnya? Yang diajarin privat itu 2 orang.
Oh, 2 orang. Oke, ya. Ikut bimbel, sekarang bimbel agak turun ya, yang ini ya. Gak tahu juga ya. Kondisi Saya ya dengar kayak prima agama agak turun sekarang. iya, Ya, oke. Analisa desain implementasi menurut Mbak Putri seperti apa? Analisis itu seperti apa? itu Halo? kayak proses pemecahan ya Pak ya, satu kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil, jadi agar lebih mudah dipahami. Ya. Kalau desain? Kalau apa Pak? Desain. Kalau desain seperti apa desain? Kalau di sini tuh kayak dia tuh kayak sebuah seni gitu ya Kak. Gimana? Kurang jelas suaranya. Kalau desain tuh kayak sebuah seni gitu bukan sih Kak? Sebuah seni. Ya seni yang diterapkan gitu Kak. Kurang pas ya. Konteksnya ini kita merancang. Jadi merancang sebuah sistem melanjutkan hasil dari analisa yang kita dapatkan di fase sebelumnya. Ya, di mata kuliah sebelumnya ada konsep metodologi atau metode namanya waterfall gitu ya. Bertahap ketika kita ingin merancang sebuah sistem, walaupun itu mungkin kalau di perusahaan sudah nggak digunakan lagi gitu ya. Kita pakai yang cepat, nggak terlalu lama dalam setiap fasenya gitu. Mbak Putri apa? Klasik, kelas malam, apa KJSM? Kelas malam Pak. Kelas malam ya. Oke. Sudah selesai apsinya? Sampai Sudah bikin Pak. project yang UML? Sudah ya? Iya sudah. Ya. Berarti sebenarnya itu kan mencoba mendesain sebuah sistem baru ya. Dari hasil analisis itu kita bikin dalam use case gitu ya. Jadi konsep yang kita dapatkan dari pemahaman kita tentang sistem itu coba kita modelkan gampang. Jadi kalau model itu kan sebenarnya abstraksi dari sebuah sistem, penyederhanaan. Jadi ketika orang melihat UML kita, oh mereka paham. Ini sistemnya apa namanya, use case-nya apa aja, aktor yang terlibat siapa saja gitu ya. Kemudian nanti kita detailkan dalam activity diagram, sequence diagram. Kalau kita bicara tentang aplikasi yang kita develop gitu ya. Baru nanti detailnya bisa kita bikin kelas diagram atau yang lainnya ya, atau masuk ke rancangan antarmukanya, prototypingnya, atau kalau mau yang lebih detailnya bisa perancangan fungsi yang digunakan ya. Tapi biasanya nggak sampai situ lah ya, teorinya seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Putri. Ya, Rahma Ayu ada, Rahma Ayu. Ya, Rahma Ayu ada, Rahma Ayu. Gak ada ya. Ya, terakhir kita ketemu sama Reni Prasetyo. Ada Reni Prasetyo? Iya, Pak. Ya, yang mana sih Mbak Reni ini? Iya, Pak, sebentar, Pak. Ya. Jadi kelas apa ya? Kelas malam, SIP, KJSM, atau KS? Kelas malam, Pak. Kelas malam. Ya, silahkan. Pemahaman tentang sistem itu seperti apa? Kalau menurut aku, sistem itu
kumpulan unsur yang saling berinteraksi, Pak. Itu aja. Iya? Bekerja, pernah bekerja, sedang bekerja. Ya, sedang bekerja, Pak. Bagian apa? Aku sales. Sales ya? Ya, Oke. Punya target harian, mingguan? bulanan. Bulanan targetnya? Ya, Bergerak di bidang apa salesnya? Semuanya atau produk tertentu aja? produk tertentu aja. Apa tuh? Itu, tisu paseo. Oh gitu ya. Berarti customernya siapa? Ke perusahaan atau? Toko. Oh toko ya. Ya, Oke. Ya. Ada reportnya bulanan? ada, Pak. Ada. Udah lama kerja di situ? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Udah lumayan ya. Ya oke, lumayan. Ada, Pak, ininya apa? Kayak aplikasi sistemnya dari perusahaan. Oke, apa aja tuh? Kalau perusahaan aku sih dia bikin sendiri kayak aplikasinya. Ya oke, develop sendiri Contohnya ya. kayak buat absen gitu. Absennya kayak ada face recognition atau fingerprint nggak? Ada teknologi Itu apa? kamera sih pakai dia lokasi, detek lokasi GPS gitu. Oh pakai GPS ya, pakai API Google ya. Iya. Ya. Takut kabur. Iya. Ya. Oke, lanjut apa lagi? Bagus Mbak siapa? Iya, di Mbak dalam Reni. sistem aplikasi itu ada kayak pengisian report kan. Kalau aku kan kerjanya sebagai sales ya, Pak. Jadi Ya. kayak hari ini udah di plan nih datang ke toko mana aja. Iya. Misalkan hari ini 5 toko. Jadi udah ketujuh semuanya gitu dalam suatu aplikasi itu. Udah ada reportnya dalam harian berarti ya? Iya. Harian berarti itu ya? Iya, kalau lokasinya harian, tapi kalau report kayak ngerjain itu bulanan. Bulanan ya? Ada lagi. Bulanan. Ya. Ya, oke, bagus Mbak. Mbak Reni ada usulan nggak? Misalnya nih kayaknya sistemnya harus dirubah nih atau ditambahin gitu. Kira-kira dari sistem yang berjalan yang dikerjakan oleh Mbak Reni sehari-harinya. Ada usulan nggak untuk merubah sistem? Dari aplikasi yang ada lah, dari aplikasi yang ada. Kira-kira apa yang kurang? Kan kalau sekarang kan aku pakai aplikasinya melalui handphone ya Pak. Kalau handphone itu kan butuhin RAM yang begitu besar ya Pak ya. Cuman mungkin kendalanya di situ sih. Jadi pengennya kayak gimana? Dikasih HP, Pak. itu jatuhnya ke mana itu? Minta fasilitas. Minta fasilitas. Ya, bisa juga sih bagian dari COVID ya. Ya nggak apa-apa. Ya, oke ya. Jam berapa sekarang? Ya, malam ini banyak yang tidak bergabung ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya, saya kasih materi sebenarnya di LMS ya. Kalau Anda lihat di situ ada beberapa poin dari COVID ya. Sudah saya sampaikan di sini. Ya, mungkin saya belum share screen-nya. Ya, mungkin 10 menit terakhir lah ya. Ya, jadi saya ingin menyampaikan ada beberapa prinsip di COVID yang digunakan ya, standar di framework ya. Kita bilangnya framework gitu ya. Oke, ya. Di sini di slide atau di PDF halaman 7 ya. COVID-5 memiliki 5 prinsip dan 7 enabler ya. Jadi 5 prinsip ini bisa dikatakan sebagai prinsip ya, prinsip yang diangkat yang digunakan oleh COVID-5 ya. Oke, yang pertama adalah yang tadi ya, saya menanyakan apa itu sistem, beberapa menyampaikan ingin mendapatkan goal, tujuan yang sama ya. Jadi
di COVID 5 juga ada dikenal konsep yang namanya 5 principle ya, 5 prinsip. Jadi prinsip yang pertama itu COVID 5 mencoba meeting stakeholder need ya, stakeholder ya. Jadi kalau kita bicara stakeholder, tidak hanya Anda sebagai karyawan ya dengan di level apapun, ya tapi kita bicara semua level ya, apakah dia internal ataupun eksternal. Maka COVID 5 nanti mencoba berbicara bagaimana memenuhi semua kepentingan yang ada gitu ya di semua lini ya. Jadi COVID 5 akan mencoba memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, apakah dia internal atau eksternal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti bicara tentang covering the enterprise end to end ya. Tadi beberapa sudah menyampaikan ada yang sudah menggunakan IT di perusahaannya, tapi nanti kita coba corporate atau enterprise yang akan kita angkat ya di COVID 5 ini itu akan mengcover semua lini gitu ya. Yang ketiga juga applying a single integrated framework. Jadi beberapa standar itu disatukan oleh COVID 5 ya, ada beberapa. Jadi ketika kita menggunakan COVID 5 ya, di sini disampaikan kita nggak perlu lagi pakai standar yang lain. Karena sebenarnya COVID 5 adalah gabungan dari beberapa standar, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua juga enabling a holistic approach ya. Nanti kita akan sampai pada enabler gitu ya. Pendekatannya secara holistik, secara menyeluruh. Nah ini yang nomor terakhirnya adalah separating governance from management. Ya, jadi Anda ibaratnya nanti bisa memahami sebenarnya saya ada di fase di lini yang mana gitu ya. Jadi COVID 5 itu mencoba memisahkan antara governance dan manajemen. Kalau governance itu bicara tentang apa? Governance itu bicara tentang evaluate, direct sama monitor gitu ya. Ada 3 di sini. IDM ya. Kemudian nanti kalau manajemen ada lagi poin-poinnya. Nanti dari figur ini, dari gambar ini nanti kita breakdown lagi ya menjadi yang lebih detailnya lagi gitu ya. Nah, kemudian nanti ada yang kedua ingin saya sampaikan, ada 7 enabler ya. Apa itu enabler? Enabler adalah kumpulan faktor yang mempengaruhi sesuatu yang akan dikerjakan oleh organisasi. Ya, nanti di sini ada bicara tentang prinsip kebijakan kerangka kerja. Ada bicara tentang proses ya. Nah, COVID 5 akan bicara tentang proses, akan bicara tentang struktur organisasi ya. Akan bicara tentang budaya, etika dan perilaku. Ya, jadi tata kelola IT ini di COVID 5 ingin sampai ibaratnya kalau udah jadi budaya itu udah sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan gitu ya, sudah menjadi kebiasaan ya. Itu tujuan dari COVID 5 di enabler nomor 4 ini. Kemudian nomor 5 adalah informasi ya, sudah jelas. Kemudian yang nomor 6-nya layanan, infrastruktur dan aplikasi. Nomor 7 enablernya adalah orang, people, skill sama kompetensi. Saya sebenarnya pengen mencoba memperlihatkan gambaran besarnya dulu gitu ya, COVID 5 itu seperti apa. Jadi COVID 5 nanti akan ada 2 ya, akan 2. Tadi kita lihat ada pemisahan antara governance dan manajemen ya. Nah, ini kalau gambaran besarnya itu seperti ini. Walaupun ini level 1-nya lah ya, level 1-nya. Jadi nanti ketika Anda mencari jurnal, di jurnal-jurnal itu pun tidak semua katakanlah domain ya, proses-proses ini diangkat gitu ya. Misalnya kalau Anda saya udah download ya. Mana dia? Yang mana ya? Ya. Kayaknya bukan ini. Mana dia? Ini kayaknya. Bukan juga.
Nurul Aini. Ini belum. Oh, bukan juga ya. Mana yang belum? Atau kita lihat langsung aja deh. Journal COVID-5. Nggak muncul ya. Coba ini. Ya. Oke ya, ini salah satu contohnya ya. Jadi nanti ketika Anda mencari jurnal ya, Anda akan ketemu seperti ini ya, application COVID-5 pada domain DSS ya, pada domain DSS ya, pada domain deliver service sama support. Jadi kalau kita lihat di sini ada proses semua yang ada di IT governance ya. Di sini ada evaluate, direct, sama monitor. Ini governance-nya ya. Ini di level governance-nya. Ya. Kemudian nanti tidak semua proses itu akan Anda angkat gitu ya, Anda akan bahas. Ya, misalnya tadi dari jurnal yang tadi hanya bicara di scope yang di sininya saja. Bicara tentang deliver, service, sama support ya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah mana tadi ya? Saya kasih satu link ya, yang Anda di sini Anda bisa lihat gambaran dari ya, coba kita lihat ya. Tadi kayaknya udah saya buka ini. Ya, ini ya. Jadi misalnya ketika kita bicara evaluate, direct, and monitor di sini ya. Di sini ada poin-poin yang harus kita penuhi gitu ya, atau siapa yang penuhi gitu ya. Coba kita lihat yang align plan di sini. Ya. Jadi ketika kita bicara di domain manajemennya, di manajemennya itu akan dibagi menjadi beberapa proses. Yang pertama adalah APO, align, plan, and organize. Kemudian ada build, acquire, and implement. Kemudian ada deliver, service, and support. Kemudian ada monitor, evaluate, sama assess. Nanti di masing-masing proses ini, misalnya kita lihat di align, plan, and organize ya. Di situ nanti ada 13 proses tersendiri ya. Nah, untuk masing-masing proses katakanlah itu akan ada di sini ada rasi chartnya ya. Kemudian nanti ada subnya lagi ya, dari yang tadi align, plan, and organize-nya ada subnya lagi. Di sini ada define the organizational structure. Ya, kemudian nanti kalau Anda pernah lihat di sini yang punya tanggung jawab siapa, yang responsible siapa. Ya, nanti ada konsep rasi namanya, rasi chart. Rasi chart itu seperti apa? Di mana ya saya lihat rasi chart. Iya. No. Chapter 2. Terus di sini ya.
Ada ya. Saya nggak ambil dulu tadi. Di sini kayaknya. Ya, saya lupa di halaman mana bicara tentang rasi ya. Oke, nanti saja. Jadi maksud saya adalah ketika kita bicara COVID-5 ya, maka di situ besar sekali ya. Tapi juga nanti saya tidak memberikan Anda harus bahas semua gitu ya. Anda harus bahas semua proses-proses yang ada di COVID-5, enggak ya. Jadi Anda cari jurnal, kemudian Anda lihat, oh jurnalnya hanya bicara tentang DSS saja Pak. Ya, hanya bicara tentang DSS, hanya poin yang misalnya 1, 2, 3 saja. Nanti Anda fokusnya di sini aja. Ya, ngangkatnya di situ aja, coba dipahami, kemudian coba dijelaskan di presentasi Gmeet-nya. Ya, nanti ini poinnya lengkap banget ya. Bahkan nanti ada lagi yang cara menghitungnya gitu ya. Ya, nah di sini misalnya ya, ada activity yang harus dilakukan di setiap prosesnya. Ibaratnya ini adalah framework, ini adalah standar yang harus diikutin ketika orang ingin mengimplementasikan COVID-5. Seperti itu. Dan saya lihat ini besar sekali. Kalau kita di dunia pendidikan ada sendiri standar yang dituntut ya oleh pemerintah, tapi tidak sedetil ini lah ya, tidak sedetil ini. Dan ini juga tidak harus setiap perusahaan ya yang ingin mengimplementasikan harus mengimplementasikan semua prosesnya ya. Sesuai kebutuhannya saja gitu ya. Kalau perusahaannya menengah gitu ya, mungkin atau bukan mungkin ya, pasti tidak harus semua diimplementasikan. Kalau besar ya bisa. Mungkin itu saja untuk malam ini. Jadi siap-siap saja. COVID-5 ini adalah sebuah framework ya, sebuah standar yang sudah berkembang agak lama, bahkan sekarang ada COVID yang 2019 ya. Nah, yang terbaru lagi, tapi kita pakai COVID-5 saja. Nanti kita akan coba ibaratnya mereview sebuah jurnal gitu ya, sehingga nanti kita bisa menilai. Sebenarnya target saya cuma Anda memahami lah, Anda paham COVID-5 itu seperti apa, bagaimana proses yang terlibatnya, bagaimana cara mengukurnya, ya, bagaimana mengauditnya lah COVID-5 ini, ya, sehingga nanti ada metrik-metrik yang bisa kita munculkan seperti itu ya. Tapi masih lama lah, kita baru 3 pertemuan, masih ada beberapa lagi. Tapi maksud saya siap-siap aja, ya, Anda sampai sini. Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita akhiri sampai sini kuliah kita. Cukup ya? Cukup, Pak. Ya, cukup. Ya, silakan dibaca-baca lagi linknya atau referensinya. Ya, kemudian siapkan kelompoknya. Kemudian cari-cari jurnalnya, kemudian ya itu aja sih ya, coba Anda pahami jurnalnya, kemudian Anda pahami konsepnya, kemudian Anda jelaskan. Jadi sebenarnya yang dinilai adalah ketika Anda menjelaskan menggunakan bahasa sendiri, maka itu sudah dikatakan paham gitu ya. Ya, oke, selamat liburan ya, selamat tahun baru ya. Saya akhiri sampai sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.